Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niken Mei Wulandari dengan NIM 24110111026. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Baik, langsung saja saya akan share screen hasil tugas saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Inferensial. Nah, di sini saya menggunakan variabel bebas dan juga variabel terikat. Yang mana variabel bebas sendiri dalam penelitian ini adalah program bimbingan kelompok, yaitu berperan sebagai perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen, yaitu berupa layanan bimbingan kelompok yang disusun secara khusus dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu saya menggunakan variabel terikat ini adalah motivasi belajar siswa. Variabel ini merupakan hasil atau pengaruh yang ingin diketahui, yaitu perubahan tingkat motivasi belajar siswa setelah mengikuti atau tidak mengikuti program bimbingan kelompok. Nah, di sini saya menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert. Kenapa saya menggunakan skala Likert? Karena dapat menggambarkan sikap, persepsi, dan tingkat motivasi siswa secara kuantitatif melalui rentang skor tertentu. Walaupun skala Likert ini secara teori termasuk data ordinal, dalam penelitian kuantitatif, skala ini sering diperlakukan sebagai data interval sehingga memungkinkan untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik seperti uji T dan lain-lainnya. Nah, desain eksperimen di penelitian ini saya menggunakan post-test only control group design. Nah, dalam desain ini subjek penelitian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa program bimbingan kelompok, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Nah, pengukuran motivasi belajar dilakukan satu kali setelah perlakuan, yaitu post-test pada kedua kelompok. Nah, desain ini saya pilih karena mampu membandingkan efektivitas perlakuan tanpa dipengaruhi oleh efek pretest, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dalam melihat pengaruh program bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kemudian untuk melakukan uji tersebut, kita harus memiliki data random tersebut. Data random terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyusun data dummy-nya. Di sini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, di sini saya menggunakan kelompok eksperimen itu dengan berjumlah 30. Dengan rentang skor itu 30 sampai 90. Nah, seperti ini datanya, data random, data acak sebanyak 30. Nah, kemudian ada pun juga kelompok kontrol dengan jumlah 32 responden dengan rentang skor 30 sampai 90 juga. Seperti ini sampai 32. Nah,
Di sini setelah mencari data, kita langsung mengaplikasikannya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menganalisis data random tadi ke uji prasyarat analisis yang pertama, yaitu uji normalitas. Yang pertama itu masukkan data tadi, data random tadi, masukkan menjadi satu dengan kode satu itu eksperimen, dengan satu itu eksperimen, dan kedua nanti kontrol. Nah, jadikan satu seperti ini. Kemudian lanjut ke data view, ke variabel view. Dengan ubah variansnya, yang pertama itu menjadi kelompok dan yang kedua itu menjadi skor. Dan ubah tipe keduanya itu menjadi numerik. Kemudian desimalnya 0 dan labelnya tulis menjadi kelompok penelitian, dan yang kedua yaitu skor post-test dan skor post-test siswa. Kemudian value yang pertama itu eksperimen dan yang kedua yaitu kontrol. Kemudian ubah mensur, ini yang pertama itu nominal dan yang kedua itu scale. Setelah variabel view-nya sudah diganti seperti yang telah saya jelaskan, kemudian kembali ke data view. Lalu klik analyze, kemudian cari deskriptif statistik dan klik explore. Nah, nanti setelah klik itu akan muncul seperti ini. Nah, kemudian masukkan skor itu ke dependent list dan kelompok penelitian ke faktor list. Ini kalau caranya meskipun kelompok dulu atau skor dulu dimasukkan itu tidak masalah, terserah kalian. Yang penting skor ini terdapat di dependent list dan faktor ini terdapat di kelompok penelitian. Faktor kelompok list ini masuk ke faktor list gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya klik plot. Nah, ketika sesudah klik plot akan muncul seperti ini. Ini langsung saja centang normality plots with test. Kemudian continue dan OK. Nanti akan muncul hasil dari normalitas. Nah, yang kedua yaitu uji homogenitas. Caranya sebenarnya sama dengan uji normalitas, yaitu yang pertama masukkan datanya tadi, kemudian setting ke variabel view-nya seperti tadi, dan yang selanjutnya klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik seperti ini, kemudian explore dan masukkan variabel yang varian kelompok ke faktor, kemudian dependent skor ke dependent, kemudian klik plot. Nah, kalau uji normalitas cuma mencentang normality saja, nah sedangkan homogenitas itu klik power estimation. Nah, kemudian klik juga faktor level together dan stem and leaf. Kemudian continue dan OK. Nanti akan muncul hasil uji homogenitas. Yang selanjutnya yaitu mencari uji independent sample test. Caranya sama, datanya juga sama seperti tadi. Langsung saja klik ke analyze, lalu cari compare means. Kemudian klik independent sample test.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, masukkan kelompok itu ke grouping variable, kemudian skor post-test itu masukkan ke test variable. Kemudian, klik define group yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini grup 1 ketik 1 dan grup 2 ketik 2. Kemudian continue dan juga oke. Nanti akan muncul hasil uji independent sample t-test. Nah, yang selanjutnya yaitu uji effect size dari Cohen D. Nah, di sini saya menggunakan rumus manual, tidak menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini caranya yaitu dari hasil uji independent sample t-test tadi sudah dilihat nanti di data hasilnya itu seperti apa hasilnya. Nah, langsung saja nanti kita masukkan apa yang terdapat di hasil uji independent sample t-test itu, nanti kita langsung masukkan ke uji effect size. Nah, di sini saya menggunakan cara manual yang mana dengan mengelompokkan eksperimen seperti ini, mencari N1-nya tadi adalah 30 dan mean-nya itu 81,50, kemudian standar deviation-nya itu 2,432. Kemudian kelompok kontrolnya N-nya itu 32, kemudian terdapat mean-nya 6,66, kemudian standar deviasinya itu 2,350. Nah, langsung saja masukkan ke rumus yang pertama. Di sini kita mencari standar deviation Polet. Dengan rumus seperti ini, dengan cara memasukkan data yang sudah ada tadi di atas sini dengan kategori kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, terdapat hasil seperti ini. Kemudian sudah memasukkan standar deviasi dari 1 dan standar deviasi dari 2 dengan maksud eksperimen dan kontrol, terdapat hasil seperti ini. Jadi standar deviation atau SD poletnya itu 2,39. Kemudian setelah mendapatkan SD poletnya, kita mencari Cohen D dengan rumus seperti ini. Langsung saja dimasukkan dan terdapat hasil 6,21. Jadi hasil dari uji effect size ini yaitu 6,21. Jika diinterpretasikan, hasilnya itu termasuk sangat besar karena hasilnya itu 6,21. Yang mana di sini dikategorikan itu 0,20 itu termasuk kecil, 0,50 itu sedang, sedangkan 0,80 itu besar. Sedangkan jawaban saya itu 6,21. Jadi jawabannya itu sangat besar. Nah, dari hasil tadi di sini saya akan menginterpretasikannya terlebih dahulu dari uji normalitas. Nah, dari uji normalitas yang telah saya analisis tadi, dapat saya interpretasikan seperti ini. Berdasarkan tabel test of normality-nya tadi, uji normalitas dilakukan terhadap skor post-test siswa pada 2 kelompok, yaitu
eksperimen, dan juga kontrol menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Spiro-Wilk. Hasil uji Spiro-Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikan pada kelompok eksperimen sebesar 0,462 dan pada kelompok kontrol sebesar 0,204. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data skor post-test pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berdistribusi normal. Jadi itu artinya sejalan dengan itu. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov juga menunjukkan nilai signifikan 0,200 pada kedua kelompok, yang juga lebih besar dari 0,05. Jadi sehingga memperkuat kesimpulan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. Jadi data ini bisa disimpulkan bahwa data skor post-test siswa pada kedua kelompok penelitian berdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik selanjutnya. Kemudian, adapun tabel grafik dari uji normalitas ini. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen maupun kontrol itu terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Pada kelompok eksperimen, sebagian besar titik berada sangat dekat dengan garis normal teoritis tanpa penyimpangan ekstrem di bagian awal maupun akhir. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data skor post-test kelompok eksperimen cenderung normal. Kemudian, hal yang sama juga terlihat pada kelompok kontrol. Titik-titik pada key plot mengikuti arah garis diagonal dan tidak menunjukkan pola melengkung atau menyimpang tajam. Jadi, intinya asumsi normalitas terpenuhi pada kedua kelompok, sehingga data layak dianalisis menggunakan uji lanjutannya. Nah, karena sudah berdistribusi normal, jadi bisa dilakukan di uji selanjutnya. Di sini jadi bisa dilakukan uji homogenitas. Nah, interpretasi dari uji homogenitas yang telah saya lakukan yaitu berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, uji homogen varian dilakukan terhadap skor post-test siswa menggunakan uji Levenet. Dari uji Levenet berdasarkan Mean menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,840. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians skor post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah homogen. Jadi hasil yang konsisten juga ditunjukkan oleh uji Levenet berdasarkan mediannya dengan penyesuaian derajat kebebasan serta Trimmer Mean yang seluruhnya menghasilkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antara kedua kelompok dan asumsi homogen varians terpenuhi, sehingga data memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik seperti uji T-independen atau analisis lanjutan lainnya. Karena interpretasi uji homogenitas begitu, jadi saya lanjutkan ke uji independent sample t-test. Nah, di sini terdapat interpretasi yang mana diperoleh nilai signifikan sig2 Taylor sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai rata-rata skor post-test pada kelompok eksperimen sebesar 81,50, sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 6,66. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor post-test siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen memiliki skor yang lebih tinggi.
Nah, terdapat rumusan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu H0-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor post-test siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, sedangkan H-nya terdapat perbedaan yang signifikan pada skor post-test siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi, keputusan uji hipotesisnya berdasarkan hasil uji T independen diperoleh nilai sig 2 Tayat sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya itu bahwa perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen berpengaruh secara signifikan terhadap skor post-test siswa dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, yang terakhir yaitu uji effect size dari Cohen. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan independent sample t-test, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan, yaitu 0,05. Jadi dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor post-test yang signifikan antara siswa yang mengikuti program bimbingan kelompok dan siswa yang tidak mengikuti program bimbingan kelompok. Dari hasil uji Leibniz menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,040 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok bersifat homogen. Jadi oleh karena itu interpretasi uji t-test didasarkan pada baris equal variance assumed nilai T hitung sebesar 24,439 dengan derajat kebebasan DF-nya itu 60 serta selisih rata-rata mean difference sebesar 14,844 yang menunjukkan bahwa skor post-test kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Jadi untuk mengetahui besarnya pengaruh perlakuan dilakukan perhitungan effect size menggunakan rumus Cohen dengan Polet standard deviation. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Cohen di sebesar 6,21 yang termasuk dalam kategori efek sangat besar. Hal ini mengidentifikasi bahwa program bimbingan kelompok tidak hanya memberikan perbedaan yang signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat secara praktis terhadap peningkatan skor post-test siswa. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan program bimbingan kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa baik ditinjau dari signifikansi statistik maupun dari besarnya pengaruh yang dihasilkan. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan itu berdasarkan hasil analisis data dan perbahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor post-test motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, hasil uji independen sampel t-test menunjukkan nilai signifikansi sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian layanan bimbingan kelompok memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Kemudian hasil perhitungan effect size menggunakan Cohen D menghasilkan nilai sebesar 6,21 yang termasuk dalam kategori efek sangat besar. Nah, kemudian implikasi penelitian yang telah saya peroleh terdapat beberapa implikasi yang dapat dikemukakan. Nah, secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan analisis statistik inferensial, tidak hanya untuk mengetahui signifikansi perbedaan antar kelompok, tetapi juga untuk mengukur besarnya pengaruh perlakuan melalui perhitungan effect size. Kemudian hal ini bisa memperkaya wawasan mahasiswa dalam memahami interpretasi hasil penelitian kuantitatif secara lebih komprehensif. Nah, kemudian secara praktis
praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, konselor sekolah dapat mempertimbangkan penerapan layanan bimbingan kelompok secara terencana dan berkelanjutan sebagai salah satu strategi dalam membantu siswa mengembangkan motivasi belajar yang optimal. Jadi, bagi mahasiswa bimbingan dan konseling, penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh atau referensi dalam menyusun penelitian kuantitatif sederhana, khususnya yang menggunakan desain eksperimen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.